Ahli. Sampurasun. Rames, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Piye kabare? Halo? Alhamdulillah, Cak, kedengeran baik, nggak aku? Kang. Siap. Oke. Hah? Kedengeran? Ya, aman ya. Siap, kedengeran. Aku tak ya, Suaranya bagus nggak, udah Kang? aman. Bagus, Aman. bagus. Lagi di mana ini, Cak? Bagus. Di kantor, kita sambil Oh, gelinting aja, hebat Kang. sampean punya kantor. Hebat sampean punya kantor. Aku Iyalah. udah punya kantor. Kalau kalau jenengan kantornya kan alam gaib. Aduh. Cak, kok bakonya piye toh? Ini Cak Nanto ini tembakonya keren-keren kemarin. Ya, ini lagi gelinting Tembak. yang kemarin kita anu kita swadaya pemberdayaan masyarakat itu kan. Oh, Saya ini ya. yang diperkaya Philip Morris. Iya, Cak. Aku kan ya support saudara lah, belajar. Iya. Soalnya kalau di Garut banyak Cak petani ini. Di kampung sampean juga banyak Cak ikut apa? Itulah. Petani tembakau. Saya kan juga petani tembakau. Pudi. Tembakau Pudi pudi. ya. Jadi Indonesia itu ya cana metal katanya. Waduh. Cak, sampean Cak. Hah? Kegiatannya sekarang lagi sibuk apa nih? Tadi kemarin saya ke Jogja sama Oh, pembagian kur bagi kios wargamu sama Pak Menteri Airlangga. Terus ke Solo ngasih pendidikan pilkada. Terus ke hebat. menghebatkan diri, sebenarnya nggak hebat-hebat amat kan. Ini Cak, aku tuh sebetulnya pengen ngedoain sampean Cak. Pengen ngedoain soalnya di grassroots sampean dianggapnya orang istana. Di istana jadi aku, piye toh? Gimana Itu ya? kan seperti ini kan, seperti Zainuddin di tenggelamnya kapal Panderwich. Jadi di Makassar Oh, dianggap orang Minang, di Minang dianggap orang Makassar. Tapi hidup harus dijalani tetap kan. oke, berarti Nggak penting anggapan orang kan, yang penting kita berbuat. betul. Itu konsep tuyul Berarti pas Ilyas. ya? Yo. Iya, pas ngomongin tuyul lihat. Sampean udah di langit, udah di bumi. Ngapung apa? Kalau bahasa Sundanya mah ngawang-ngawang Cak. Ndak ini. Tapi masalahnya kan sekarang semuanya merasa ini Kang, merasa berjasa. Kalau sudah kepilih kan merasa berjasa. Tapi ya perlu diingatkan juga orang-orang yang kepilih itu agar tidak apa sih sebenarnya jadi tuyul. kita kepilih kan, biar gak kayak tuyul. Kalau kayak tuyul kan mengambil hak orang lain secara berlebihan, disembunyi-sembunyi gitu loh Kang. Betul. Makanya mending tuyul ya. Yang mentul lihat kan nggak ada gerakannya. Oh, ini ada Pak Sulung Lodaya juga ini. Oh iya kan. Selamat malam. Ini mungkin Cak, komennya aku matiin dulu nggak? Biar enak, soalnya nanti baru seksi tanya jawab sama boleh, ini. Ya, main di ini dulu, turn off dulu. Ngelinting dulu biar tapi. Nanti santai aja. Santai bebaskan. Ya, bebas. Yang penting bertanggung jawab lah dulu kan. Minimal bertanggung jawab ya. Apa yang ini kan. Itu ayam gimana, Cak? Wah, ayamnya gimana? Sehat kan. Tapi karena kan saya langsung pergi ke Jogja kan, belum lihat perkembangan. Belum saya latih untuk diadu. Ini ada resep nih, kalau buat teman-teman yang suka beternak ayam, terutama ayam pelung atau ayam Bangkok. Jadi kalau mau mijitin kakinya itu pakai rumput gajah, Cak. Ditumbuk dulu, rumputnya ditumbuk, nanti dibalurin ke kakinya. Biar kokoh. Apanya? Kokoh apanya? Itu, Cak. Ini kayak gajah nanti.
Kayak apa? Kayak gajah. Enggak, Bayangnya. jadi kuat jamunya Aku itu. khawatir yang kita bicarakan kan tuyul. Kalau tuyul kan kecil, Bang. Kalau nanti jadi Betul, gajah kan takut juga kita. kelihatan ya. Hmm. Ya, ini calah biasa bangsa kita ini. Harusnya malu sama bangsa siluman, Cak. Nah, terus gimana ada gerakan Zimbabwe apa? Somalia, ormas Somalia yang perlu Somalia, kita gerakkan? Somalia. Aku itu ya ini, Cak, apa? eh, ya kan bangsa kita tuh ada yang bermadhab kemana kemana gitu. Terakhir ini Korea gitu. Kalau aku ya udah Somalia aja kita angkat di sini, kasihan juga saudara kita di Somalia. Nggak pernah diangkat di sini ya? Iya, Wah, ini makanya karena wah berisik ya. Ini aku di pinggir jalan soalnya. ya nggak apa-apa. Yang penting kan menikmati aja. Yang berisik itu kan bagian dari kehidupan. Nikmati aja yang berisik-berisik ya. Iya. Iya, tapi kan Cak, masa mau berisik terus gitu. Jadinya Ya kan. jadi jadi nggak asik gitu. Jadi belum, kalau bangsa siluman kan belum pernah ada yang berantem, Cak. Masa? Belum pernah. Coba aja. Emang ada yang pernah berantem, yang pernah Nggak nyinyir gitu. diekspos kali Jadi, kan? Nggak ada medianya bangsa kali. siluman masih mungkin. Masih Nggak ada Friendster, media. belum Nggak ada belum medianya. Twitter. Uh-uh. Kalau coba ada medianya, mungkin terekspos juga itu. Nah, Cak, kan sampean itu yang aku tahu sampean itu terkenalnya gara-gara ada ini, Cak. Kalau analisa aku ya, Iya. jangan-jangan sampean presiden masa depan. Kenapa Wah, aku mau ngejakin live? iya. Kenapa? Soalnya Soekarno, Hmm. Soeharto ini dua tokoh Hmm. bangsa kita. Ini Sunanto, jangan-jangan ini nih. Iya. Ya, ini kan termasuk abang saya itu. Oh, Iya. klan Su apa? Klan Su Su. ya, Iya. Jadi, klan Su. jadi, tapi jangan ditambahin A, Kang. Jadi Kalau AS. sampean sama Sumanto ada dia, sampean sama Sumanto ada hubungannya enggak? Iki Ya, sampean. jauh sih. Saya di Sumanto sih, ya mirip-mirip. Tapi kan nggak makan orang deh. Gitu ya. Cak, Iko kemarin katanya mesantren pertanian nih, yang apa? Mari kita apa belajar makan apa yang kita tanam, tanam apa yang kita makan. Itu gimana, Cak? Aku pengen belajar, Cak. Sampean. Ya, sebenarnya kan alam kita sudah tersedia banyak ya. Tapi kita itu kadang-kadang ngepop gitu loh, Bang. Bahwa kalau misalnya tidak makan di warung-warung yang hebat, itu tidak merasa pede gitu. Misalnya dulu, sekarang itu kan mulai aneh di Indonesia itu. Dulu orang makan singkong itu dianggap orang desa, Bang. Sekarang yang Ya, makan singkong malah orang hebat-hebat, Bang. Karena sudah penyakitan kan. Maka kembali iya, lagi betul. itu. Jadi Oh, sekarang tidak perlu tidak perlu resah orang-orang yang bertani singkong dan sebagainya dan sebagainya. Bertani singkong itu malah ininya hebat. Dan saya sampean perlu kan ini juga, Cak, jualan kedai kopi juga kan? Ya, ya di ini ya kalau aku ngelihatnya jangan sampai kayak fenomena ini batu akik gitu rame. Udah buktinya kan hari ini nih kedai kopi banyak lah di Indonesia di mana-mana, mau di kota mau di daerah. Tapi kebanggaannya belum tumbuh kalau aku lihat. Ini kritik aja buat Cananto nih yang pengusaha kedai kopi. Masyarakat kita masih bangga kalau ngupload itu di media sosial yang kopi-kopi luar lah, brand luar gitu. Ini perlu ya dipikirkan kayaknya. ya kita ya ini saya kira ini jangan sampai kita itu apa gagal paham ya apa selalu
selalu ngartis atau fenomenanya selalu kalau ada yang sesuatu gagapan gitu loh. Kalau ada kopi ya kopi, kalau ada apa aki, ada burung gitu kan. Sebenarnya perlu dikonstruksi adalah kesadaran kita. Sebenarnya apa sih potensi kita gitu loh Bang Jasad. Sebenarnya kan alam sudah menyediakan banyak hal. Jadi jangan keluar dari apa yang ada. Kalau keluar dari apa yang ada, maka melihat, kalau kita sering melihat bahwa pelajaran agamanya kan selalu mengatakan jangan rumput yang jauh kelihatan, sebenarnya gajah di depan mata nggak kelihatan. Itu kan ajaran yang mengatakan bahwa sebenarnya substansinya yang paling penting bahwa kita memiliki kekuatan. Kita memiliki sesuatu yang berlimpah. Tapi kita tidak sadar karena kita terasuki otak kita, cara pandang kita bahwa kita itu minderan lah kira-kira. Ya itu yang nggak perlu. Minderan, terus ngikutin gaya orang. Kalau nggak ngikutin gaya orang nggak dianggap manusia, nggak dianggap masuk surga. Itu repot. Nah. Ada tuyul-tuyulnya. Berarti tuyul-tuyulnya. Ini strategi branding juga berarti ya, kita sebagai sebagai bangsa yang sudah nggak percaya ke bangsanya sendiri, ke dirinya sendiri. Sekarang lama kopi ya, tapi faktanya kalau aku lihat di medsos masih mayoritas tuh yang ngupload di Bangga Ngopi itu yang kopi brand luar gitu. Ya. Jadi ini harus tumbuhkan bersama, bukan tuh. Ini Kang, pertama yang harus dilakukan bahwa pertanian kita itu harus ditambah kualitasnya, terus tambah brandingnya. Ini kan soal branding. Kalau soal kualitas kita nggak apa. Ini soal branding, dan branding kopi yang banyak ini saya kira suatu anugerah untuk bagi petani-petani kopi yang selama ini harganya jatuh gitu. Padahal kopi kita sangat berkualitas kan. Dan semuanya bisa. Bahkan kemarin kan kita ketemu di Bandung ada Kang Rama itu yang ahli serangga yang bisa jadi selalu produksinya selalu ini loh, makanannya selalu yang sudah dicampur oleh kimia dan sebagainya. Padahal kalau mau belajar lele saja omeganya itu Kang itu bisa mendekati ikan salmon. Ya, di rekayasa pakai itu. Saya sempat coba itu pakai si magotnya dikasih ini waluh itu apa ya bahasa Indonesianya ya? Labu, pakai labu. Jadi omega 3-nya meningkat ikan lele. Oh, iya. Abang sudah ini yang bedanya aku sama Abang masih gelasnya masih ini, kayak saya masih gelas plastik. Itu yang nggak mencintai alam ini yang merusak. Iya. Yang penting bertanggung jawab aku Bang. Itu Bang juga ikut sih aku. Yang penting tanggung jawabnya aja. Kalau aku sih masalah plastik itu kitanya sih, balik ke diri kitanya. Plastik udah jelas-jelas juga menjadi kebutuhan kita, ngebantu. Makanya lebih bijak menggunakan plastik lah. Mari main cantik dengan plastik, bikin bumi makin asik gitu. Ya, iya. Jadi kan kok ngomongin itu nggak ujung-ujung plastiknya ada di laut. Tapi makanya pergunakan plastik yang bijak itu nanti pas dari kita mau dikemanain nih beresnya. Ya gimana? Makanya Kang. Peraturannya misalnya sampah plastiknya dibuang ke sungai, sungainya dikeruk. Bukan nggak boleh ngeruk alam kan, tapi kalau berlebihan kan akibatnya ke anak cucu dan kehidupan depan. Iya, kesadaran kitanya selaku individu mungkin yang belum jadi manusia, baru jadi orang Indonesia. Beda antara orang dan manusia. Jadi kan gimana bedanya? Ya beda. Kalau manusia itu bisa merasakan, atau bisa rumasa gitu, atau rasa dan merasakan. Kalau orang itu baru baru jalma, baru berwujud aja, belum bisa merasa. Kita kan sekarang hari ini kalau ngomongin lingkungan seolah-olah nggak jolim ketika buang sampah ke selokan gitu. Buang sampah di jalan seolah-olah
Iya, padahal itu kan bentuk kebiadaban alias. Apa karena memang ini sudah dikonstruksi oleh perilaku-perilaku para elit itu atau gimana? Ya ini mungkin komunal, bukan hanya elit. Ya komunal, kita selaku individu tidak mau belajar tadi berpijak kembali. Maksudnya mau ada elit atau enggak juga, kalau kita sebagai individunya baik lagi ke jati dirinya, mah insya Allah kalau kata aku maca atau karena percaya kan, atau karena kita itu terlalu banyak berharap sih menurut saya. betul. Terlalu banyak berharap pada orang, padahal orang tidak memberikan harapan. Atau orang itu terlalu banyak janji, Kang. Ya, Padahal kan makanya janji adalah hutang katanya. Kalau nggak ditepati kan berarti berhutang terus orang itu sampai cucu turunan. makanya itu enaknya kalau aku jadi gini aja, jadi rakyat, bukannya nggak mau kayak apa kemarin itu. Halo, Halo, ya Kang. kedengeran nih? Ya, Kedengaran. kemarin itu aku ditawarin Cak nyapres di Somalia, tapi nggak mau. Nggak mau soalnya Somalia juga nggak mau gitu. Itu di negara mana? Elizabeth. Di Somalia, Di di Somalia. Sierra Leone, ya nggak Mau mau juga. punya, nggak mau. Ya, ya ininya kan gini lah, di Indonesia hari ini siapapun presidennya juga sebetulnya kalau kitanya tengakal mah mau ngakel gitu, kalau kitanya nggak kerja mah ya tetap aja gitu. Tetap aja nggak bisa Itu makan dia. Tapi iya, ya perlu makanya harus kita dikontrol aja presiden ya, dan pembantu-pembantunya itu, Kang. Kalau enggak, kan politik itu ini, Kang. Jangan sampai politik itu seperti orang jualan. Ya, misalnya ya, kita beli baju ke pasar. Nah, itu ya, kayak ini kan sudah milik saya, baju saya, mau diapain, ya, mau ya. disobek, mau apa. Nah, pikiran yang sekarang jangan sampai kebeli, Kang. Maka persepsinya ini merasa beli, itu persoalannya. Jadi kalau sudah merasa beli, ya kau diam aja, ini kan sudah milikku, hakku. Ngapain kau ikut-ikutan dunia persilatan? Oh, ntar dulu deh, kan begitu. Itu yang Ya. substansi yang nggak banyak. Kalau KPU penyelenggara kan cuma soal teknis-teknis aja kan. Ya, Jadi kalau ya. misalnya kita biarkan ini kayak Akang itu nggak nyalek besok gitu, tidak ada perubahan. Perlu yang aneh-aneh sebagai kakak iparnya Elizabeth itu penting kan. Makanya enggak lah kalau aku yang gitu-gitu enggak, Cak. Maksudnya kan jangan apa ya, segala sesuatu harus sama ahlinya. Kalau Oh, aku enggak ini, bukan ahlinya di bidang yang ya gitu-gitu. kan Aku politik cukup itu butuh ngurus yang di teriak-teriak bawah kayak aja. Akang juga, butuh Kalau aku rokok, enggak teriak, butuh kalau aku rokok enggak teriak, gitu kan. mendingan berbisik aja. Mendingan berbisik biar lebih santun. Iya. Berbisik Boleh lah. perkara didengar atau enggak ya gitu. Oh, Tapi kan jadi gini, Cak, karena orang pengen teriak semua hari ini, kalau di medsos kan jadinya belum bergandeng. Gak iya juga ya. teriak A, B, C, D. Ini Tapi contoh kan sekarang yang rame itu. masalah Ini, apa? Cak, sekarang kasus corona ini kan, Hmm. udah pilpres kebagi dua. Corona kebagi dua lagi, terus aja terus pro kontra. Kalau corona kebagi dua aja di mana? Koroni atau Sekarang kan corona? apa? Kalau Korupsi. corona jadi koroni atau corona? Jadi kan Oh, katanya kira kebagi banyak yang dua. korupsi, Cak. Iya kan, ada yang pro kontra, ada yang percaya ini apa emang benar penyakit, ada yang percaya bikinan elit global. Saya sebagai bendahara elit global kan agak gimana gitu ya. Saya bendaharanya kan Tersinggung ya? soalnya. Sebagai bendahara Iya tersinggung kak, sebenarnya. elit Saya global juga nggak bakal sebagai bisa gerak kalau nggak cair sebagai dari aku ditransfer. sebagai ketua bidang yang membidangi alat alat apa itu? Alat-alat. Alat obat corona itu juga tersinggung, Kang. Sudah berusaha saya. Betul. Masih dianggap ini. Tapi ya jangan juga selek-selek juga, Kang.
ini kan soal kebijakan, Kang. Kalau kebijakannya presiden dan pembantunya juga kompak, saya kira nggak ada persepsi-persepsi begitu kan juga. Ini kalau presiden ngomong A, pembantunya ngomong A, ke kanan, ke kiri, gimana dong? Pak kompak. Satu komando ya. Iya dong, kalau sudah menjadi pejabat negara itu, Kang, itu sudah milik manusia. Jadi tidak hanya milik orang tertentu dan tidak hanya milik pendukungnya. Kalau masih berpikir begitu, ya rusak bangsa ini. Memang tahu siapa yang milih, Kang. Kalau jadi kan biasanya orang ngaku-ngaku milih itu kan banyak. Padahal nggak milih. Waktu itu nggak datang ke TPS. Gimana? Tapi kalau aku nggak golput dulu. Kita belum ketemu. Ini sebenarnya diskusi ternak tuyul itu dalam penguatan ekonomi apa? Iya, kan gini, Ca. Mendingan kita ternak tuyul hias biar kuat ekonomi kita di Indonesia itu. Kenapa? Jangan main tuyul hias aja, jangan tuyul beneran. Kalau tuyul beneran kan suka nyolong. Nyolong duitnya banyak, gila. Buat hiasan aja lucu-lucuan. Oh. Jadi kan di Indonesia kebanyakan benerannya. Oh, dianggap kebanyakan ini lucu ya kan? Iya, beda dengan tuyul hias. Kalau tuyul hias kan buat hiasan nih. Kalau tuyul yang asli mah kan nyolong-nyolong duit. Jangan sampai sekarang di Indonesia itu, Kang. Iya. Ini aja kasus corona nih, kata aku juga. Dari atasnya berasnya 5 kilo, jangan sampai ke bawahnya jadi berapa kilo gitu kan. Ya, jadi dikurangin soal. Kan biasanya komplit, Kang. Ada saus, ada cabai, tapi ada bawang. Tapi bawangnya yang ada isinya di Indomie. Iya. Kan sudah lengkap. Satu bungkus ya. Udah lengkap. Ya, nitipnya itu aku malas jadi yang gitu-gitu tuh gitu. Ya, mendingan gini aja lah. Jadi rakyat aja menonton. Ya, tapi kalau sambil semuanya menonton, repot juga kan. Ya, mengingatkannya kan. Apa? Nggak ada pemainnya gimana? Apa yang mau ditonton? Nggak ada pemainnya. Bisa ya. Itu iya dong. Betul, kalau betul. Saya kan nggak lucu kan. Nggak menarik. Belum memang siapa. Kalau doanya akan terbukti baru nonton enak. Margasu. Kan? Ya, semoga lah. Soeharto. Jadi 2024 kita mau nyalon juga, Kang. Ya kan sampean Sunan toh. Iya, Sunan ya. Jadi tingkat walinya sudah hebat. Jadi jangan macam-macam juga, Kak. Sunannya cuma Sunanto doang. Sunanto enggak. Sepakat. Ini Cak gitu, Cak. Jadi tuyul hias itu tadi mendingan tuyul hias daripada tuyul beneran gitu kan, banyak lah. Jangan sampai apa tadi yang amanah itu diselewengkan gitu. Itu kan tuyul beneran. Cak, mending kita nyalain komennya, Cak. Mungkin ada yang mau bertanya nih ke Cananto. Monggo buat teman-teman yang mau bertanya ke Cananto. Monggo. Nah, kalau silakan. Saya sih pikirannya kan begini, bahwa sebenarnya kita itu kurang hiburan kali, Kang. Sehingga kalau ketemu masalah mau gotok-gotokan terus gitu. Jadi tidak ada solusinya. Jadi ketika ada masalah, kita kan nggak ketemu. Apalagi media sosial. Ada yang nggak kenal saya, maki-makinya hebat, Kang. Udah emang sudah kehilangan adab mungkin, Cak. Iya kan sekarang bangsa kita hal itu. Agak kalau cuma tuyul hias. Ya. Kang, ada yang nanya tuyul hias beli di mana? Beli di hati masing-masing. Beli di hati masing-masing. Mendingan jadi hiasan aja lucu, jangan sampai jadi tuyul beneran. Ini adanya katanya, oh ini calon menpora aku Cananto katanya dari Faisal. Oh kalau sampean jadi
Aku sampai jadi Menpora, aku juga Menpora, Menteri Pesta Pora. Ya, semua Menpora. ada jalannya lah. Yang itu Ya, boleh cita-cita tapi nggak boleh berlebihan kan? ya, apapun lah. Aku mah mungkin nitip ke Cananto selaku masyarakat. Kalau sampean dapat amanah apalah gitu dari ini, dapat amanah Sekarang sudah sesuatu dapat klansu amanah Kang. itu, Kang, ya yang lebih besar. perlu diketahui, Itu jangan jadi tuyul perlu hias. Apa dipahami. jangan jadi tuyul? Bukan semua orang itu amanah. Apapun posisinya, ada amanahnya. Jadi amanah Ya, itu kan tidak hanya ketika orang menjabat. Sebagai diri kita juga harus amanah. Yang sudah diberikan nyawa oke. oleh Tuhan itu harus amanah. Dipergunakan untuk apa sih kehidupan kita? Jangan-jangan malah tidak memberikan manfaat kan? Malah Oh, merusak kepada orang subhanallah. lain. Sebagai individu Dalam, ya, dalam itu serius dalam itu. banget. Itu serius Itu itu. keluar Dalam itu. ketua PP Muhammadiyahnya keluar ya, ketua pemuda Iya, Muhammadiyahnya keluar. keluar malaikatnya itu. Siapa aja. Betul. Enggak, Cak. Makanya lah, apa, nitip lah. Itu, Cak, jangan sampai jadi tuyul, mendingan dia tuyul hias aja, lucu. Cak Nanto Iya, lebih cakep pakai topi ketimbang peci. Cak, katanya lebih cakep, sampean lebih ganteng pakai topi, Cak, daripada ya peci. kan. Sekarang kan sudah ini kalau pakai peci kan kayak Akang. Kalau ketemu Akang nggak pakai peci. Tahu tempat aja. Pakai topi. Oh. Kalau nggak tahu tempat bahaya Kang. Jadi hidup itu Oh, ini tahu posisi. lagi di kantor soalnya ya. Iya dari kantor pakai peci dianggap gelandang. Ini kan soal mengurangi persepsi orang itu biar tidak terjebak oleh ini kan asumsi-asumsi Penampilan. negatif. Jadi iya kan apalagi sekarang kalau sudah pakai peci kayak saya dianggap ustadz padahal enggak. Ada yang pakai peci padahal ustadz. Sampean pesantren di Sobron ge dulu. Di mana Sobron ya? Jawa Tengah itu. Pernah mesantren di Pondok Salaf Nahdlatul Ulama. Gitu. Oh. Ini saya dari Madura kan. Madura, iya makanya. Ini juga dari gayanya ketahuan. Soalnya kan sampean pengusaha sapi di Maduranya ya, tapi belum ngirim-ngirim nih ke Bandung. Ya belum berhasil. Sapi di Maduranya. Kan agak mahal ya? Kan? Agak mahal. Oh, kemarin kurban, Cak. Banyak sapinya banyak keluar mungkin, Cak. Banyak yang pesan. Ya, kan kita agak sebesar Akang lah. Kalau Akang kan banyak korban perasaan terus. Aku gimana cara berkorban perasaan itu, Kang? Ya, begitulah, Cak. Ini, Cak. Sampean mantau ya 3 minggu sebulan terakhir ini enggak fenomena di medsos ini? Apa itu Kang? Aku agak sejak ini agak mengurangin medsos kan. Yang aku lakukan gimana lebih dekat kepada mendengar orang-orang yang bisa saya temuin. Jadi medsos ya sebagai salah satu sarana perlu kita dengar. Tapi saya lebih enak diskusi, ketemu orangnya, sehingga ketemu head to head, betul. Betul, lebih enak head to head. Jadi kalau misalnya ada masalah gitu, jadi kira-kira apa perencanaan yang untuk menyelesaikan masalah gitu. Kalau di medsos bisa juga, tapi kan sentuhannya beda kan, apa kedekatan perasaannya. Ruhnya nggak ada ruhnya. Ruhnya nggak ada ruhnya. Adanya ngomong. Justru kan sekarang jadi kebalik juga, Cak. Kalau dulu mah media sosial 20 tahun ke belakang pelarian ya, awal-awal internet. Pelarian kita dari dunia nyata. Sekarang mah ya dunia nyata pelarian kita dari medsos gitu. Seolah-olah tadi yang apa ya, banyak apa? Kalau Indonesia itu bahasa gayanya gini, mungkin banyak yang handphonenya lebih pintar dari orangnya. Smartphone but stupid people gitu. Iya. Orang handphonenya kan lebih pintar. Tangannya lebih pintar daripada otaknya. Oh, ini jempol warrior. Iya, jempol warrior.
terus. Iya, jadi beraninya karena nggak ya itu tadi secara psikolog mungkin karena nggak berhadap-hadapan, tetap-tetapan langsung, jadi berani. Strategi mengembangkan UMKM tanpa pinjam uang gimana, Cak? Ini ada yang nanya nih. Ya, usahanya apa, terus kemampuannya kita apa. Jadi pinjam uang bukan hal yang nista kan untuk mengembangkan ini. Bahkan menurut saya kalau mau bisnis apapun itu harus dari buahnya kan. Jadi jangan dari akar. Enggak. Jadi kalau mau berencana dari berbisnis itu lihat buahnya dulu apa. Jadi sekitarnya kita butuh apa, baru rantingnya kita persiapkan. Ranting itu perencanaannya kayak apa, infrastruktur kita apa, seperti apa, baru kita cari modalnya. Siapa tahu modal itu tidak harus pinjam, karena kita tahu target yang mau dicapai apa. Misalnya marketnya hanya 100, kita kuat 100, 150, berarti kan nggak usah pinjam kan. Jadi yang paling penting kalau mau bangun UMKM atau apapun yang sifatnya bisnis itu bangsa pasarnya mau apa. Jadi lihat buahnya dulu. Jadi buahnya dulu baru bikin rantingnya, bikin batangnya, perencananya apa, kemampuan kita apa. Insya Allah tidak akan pinjam deh. Tapi sekarang kan kebalik, kalau nggak punya modal nggak mau berusaha. Ya nggak akan pernah ada usahanya kan, Om. Kita memang nggak mampu. Maka salah Tapi satu. kan modal yang terinti kan dari diri sendiri, Cak. Modalnya dari diri yang paling terpenting, diri kita. Iya, kalau kita lihat pada substansinya pasti kesiapan kita modalnya, keberanian kita kan. Tapi kalau lihat pada kebutuhan ekonomi kan pasti uang. Padahal modal belum tentu uang kan begitu. Bekerja dulu, ikut dulu, paham dulu kan begitu. Baru kita bisa ketemu solusinya. Maka ya jadikan hiasan aja kayak diskusi kita malam ini. Jadi hias aja ya modalnya. Ya. Jadi nggak sumpah. Iya. Nggak sumpah. Nggak, yang penting nggak mencuri, lucu-lucu aja gitu ya, Cak ya. Iya. Kalau menuju kan merugikan orang lain. Merugikan orang lain. Kalau sudah merugikan orang lain, maka ketenangan kita itu akan berdampak. Siapapun yang melakukan merugikan orang lain, di dalam alam sadar kita sudah punya hati, punya pikiran. Pasti kepikiran deh siapapun itu. Itu tunggal soal itu kalau di yang sebangsa manusia gitu kan. Iya makanya bangsa Indonesia terus belajar ke bangsa siluman lah, nggak pernah berantem, gitu aja, nggak pernah berisik, nggak kayak karena kita belum tahu aja Kang, di bangsa siluman juga berisik. Tapi kan nggak di medsosnya apa? Ya kan kalau misalnya begini Kang, bangsa siluman berisik, mau goda orang yang beriman, rebutan dia. Oh gitu ya. Bisa rebutan. Kan? Oh, kan kalau bisa rebutan ini jajahanku kan begitu, ini lahan dakwaku ya kan. Jangan-jangan begitu, jangan-jangan namanya juga asumsi kan, nggak tahu juga. Asumsi ya kan, nggak, itu nggak kelihatan lah, nggak terasa. Ini kan yang terasa ya kita ini apapun ada isu apa berantem kebagi dua gitu. Kadang suka sedih saya kalau ngelihatnya kapan kayak bisa bersatu bareng-bareng gitu. Sebenarnya kita sudah diajarkan bersatu oleh Bapak Founding Father kita dengan culture yang biasa. Tapi kita tidak pernah lepas bahwa Indonesia kan sukunya banyak, bahasanya banyak. Sudah ntar lagi umurnya 75 tahun kan. Ntar lagi kan umurnya 75 tahun. Tapi dari bangsa yang banyak, bahasa banyak, adatnya banyak, kita bersatu pada satu komitmen bahwa kita Indonesia. Betul. Makanya kalau di mata aku puncaknya kebudayaan nasional dan kebudayaan lokal. Jadi menurut saya diperlukan. Jadi soal ego kadang-kadang bahwa dia pingin lebih hebat dari yang lain. Kalau hebat yang lain biasa.
lebih superior, lebih ingin menguasai gitu. Padahal menurut saya hal-hal yang lebih menguasai orang itu pasti dirinya dikuasai oleh orang lain. Belum percaya terhadap dirinya. Betul. Makanya kalau tadi juga kalau kita apa ya tadi menggali kesukuan itu jangan sampai terjebak ke jadi malah apa ya etnosentris gitu, bukan memperdalam nilai-nilainya. Kalau ngomongin nilai-nilai itu saya yakin sama satu Nusantara ini mungkin bahasa kasarnya itu Kang begini, orang yang belum percaya dan tidak menghargai orang itu berarti tidak menghargai Tuhannya, karena Tuhan menciptakan kita memang beda-beda kan. Berarti kalau orang mau menyatukan kita semua dalam konsep segi ras, segi perilaku dan sebagainya, berarti dia nggak percaya orangnya, nggak percaya sama Tuhan. Jadi kalau berarti belum bertuhan, kira-kira begitu. Kalau saya sih Kang, nggak tahu kalau akan, nggak penting. Ya makanya juga. Itu kan yang 3 hal itu yang hilang hari ini di bangsa kita kalau saya perhatikan. Berketuhanan, adab dan budaya yang hilang. Rasa keilahian itu seolah-olah hilang di kehidupan sehari-hari. Lihat kalau apalagi penting juga kan mengkritisi bahwa jargon bangsa kita itu kan ketahanan. Betul. Kayak agak proyek gitu loh. Coba pikirkan bagaimana ketahanan itu bagian dari kedaulatan yang dibangun oleh bangsa founding father kita. Kalau kedaulatan itu kan menyeluruh di dalam kemandirian kita sehingga akan menimbulkan ketahanan. Ketahanan itu kira-kira bagaimana cara bertahan tapi tidak merusak alam, antar sinergi, sirkus mutualismenya jelas, itu saya kira tidak akan alam kita tidak akan hanya dikuasai oleh 1-2 orang. Kan ini milik Tuhan. Ya, betul. Bangsa. Jadi harus hadir juga negara ini di dalam. Kenapa kita menciptakan negara ini memang perlu ada kehadiran negara di dalam mengayomi semua. Maka orang-orang yang di negara ini, di pemerintahan ini, bisa mengayomi semua kelompok-kelompoknya. Bangsa ini baru bisa teratur. Bagaimana caranya? Salah satu caranya adalah bagaimana orang menempatkan, kalau sudah menjadi pejabat, menjadi milik semua orang. Bukan milik kelompok tertentu, bukan milik agama tertentu, tapi milik orang. Dan dia memberikan porsi yang sama dalam konteks kemampuan kelompok-kelompok itu. Jangan karena dia berkuasa mau dibangun karakternya kekuasaan itu saja. Menurut saya itu akan menimbulkan suatu kekacauan karena tidak timbulnya sinergi antara satu dengan yang lain karena keberpihakan oleh pemangku kebijakan. Kita begini aja Kak. Gitu kayak almarhum Kang Ibing, Cak. Iya. Legend. Mungkin berarti kalau pandangan aku kalau sudah miring agak repot ini. Kalau ini kan kayak Soekarno. Kalau aku kayak Pak Dirman ini, kayak Pak Dirman. Aku nambahin mungkin Cak, yang tidak hadir itu bukan negara mungkin, tapi pengelola negara. Karena kalau konsep leluhur kita itu kan nagara, ragana, naraga. Nagara itu ada di dalam raga kita, sudah ada. Yang tidak hadir itu pengelola negara, mungkin bukan negara. Makanya kalau orang yang telah menghadirkan dalam negara dalam dirinya, insya Allah kalau kata saya ini permasalahan bangsa kita rampai. Gitu Cak. Karakter Indonesia adalah negara ini, ada yang bertanya nih. Karakter Indonesia adalah negara agraris, andai saja semua orang berkebun, mungkin di masa depan Indonesia bisa menjadi sumber pangan untuk dunia. Jadi nanti dulu. Ini dari Dev Jafar. Karakter Indonesia adalah negara agraris. Andai saja semua orang berkebun, mungkin di masa depan Indonesia bisa menjadi sumber pangan untuk dunia pengekspor terbesar. Jadi sejahtera ya, semoga. Tapi kan ini juga peralihan. Sekarang peralihan dari agraris ke industri. Nggak boleh begitu. Kalau semua berkebun mana ada lahannya? aku yang punyanya. Aku yang punya. Aku jadi tuan tanah. 50-50 Maduranya lengkap.
Kau Ya, 70-30 bisa. kan? 70-30. Jadi yang bekerja 30, pemilik saham Ya, 70. seperti Madura. Aduh, Itu ya. Madura. Ini, ya, Jadi maksud eh, saya begini, sesuaikan pada porsinya. Kalau mengolah lahan itu kan, ada yang memang ahlinya bagian tukang nyangkul, kan? hmm, Ada ahlinya bagian tukang bibit, ada ahlinya ya, manajemen, ada ahlinya pemasaran, dan semua itu nah, harus menjadi satu kesatuan. Jadi tidak boleh merasa paling hebat di antara mereka. Kalau merasa paling dan hebat yang, itu hancur itu. yang Jadi dari yang superior ya. ya, saya liting dulu Kang. Aku masih Enggak, punya. Cak. Kalau Ini aku mah ini Kang, ini. pandan Itu wangi. tembakau. Oh, ini Cak nih. Bakau. Segini kalau aku nih, Itu apa itu? ngelintingnya belum. Itu katanya mau ngirim. Kirim dulu Belum aku racikannya. racikin. Nanti aku kirim. Ini kalau ini dari tembakau dari Cilawu, Garut. Hmm. Banyak banget sekarang Garut nih. Alhamdulillah pada hidup lagi petani apa? Pertanian tembakaunya. Berarti besok Ada yang mau bertanya lagi enggak? Belum nih, belum ada lagi ada yang bertanya. permasalahan itu Kang. Permasalahan tentang regenerasi petani gitu. Aku Ya, kemarin begini Kang. Bagaimana sekarang kita petani gajinya gaji menteri? Gimana caranya? Bisa kan? bisa. Tinggal gaji aja segede menteri. Bisa. Jadi maksud saya karena kita itu selalu menganggap bahwa orang lain lebih hebat dari kita dan lebih kaya, sehingga sesuatu padahal orang yang hebat dan kaya itu butuh karena petani ada. Hmm. Nah, apalagi sekarang teknologi juga mengajarkan sesuatu untuk mempermudah menjadi petani, mempermudah untuk melakukan pertanian. Jadi jangan menganggap bahwa teknologi itu menjadi Tuhannya, tapi menjadi alat dari mempermudah kehidupan kita. Hmm. Begitu seharusnya. Mungkin setelah ini saya permasalahan tentang desa petani. Di Lukman Bismillah katanya dari Lukman ini andaikan para ahli bekerja pada bidangnya mungkin bisa dikelola dengan baik, betul. Namun sekarang masuk era post-truth, hilangnya fungsi para ahli, akhirnya negeri agraris dipegang bukan sama apa gitu, ini tuh nggak beres nih sama ahlinya atau bahkan sama kapitalis katanya. Hehehe, dari Lukman gitu katanya Cak nih. Ya betul, Iyalah. harus sama ahlinya. Tapi Kalau nggak sama masalahnya ahlinya mah. sekarang masalahnya menyadarkan apakah kita mau hadir untuk menyiapkan para ahli. Kan? Kalau Hmm. dalam konstruksi negara kan sudah disiapkan semua perangkatnya, tergantung keahliannya. Kita itu selalu boleh sih selalu menganggap bahwa negara satu-satunya untuk hidup. Jadi menurut saya enggak juga. Mang Jasad enggak ada negara atau tidak tergantung pada Tuhan. Tetap hidup, tetap bisa teriak gitu. Ya, kalau aku mah negaranya di dalam diri, negara ragana naraga. Jadi Iya. ya yang Iya. ya ini pengelola negara mungkin ya lebih tepatnya. Iya. Kadang hadir, kadang tidak. Itu kan dari bawah sampai atas. Nah, ini salam toko Surabaya Cananto. Ya, itu udah hampir jam 9. Ini mungkin nanti di kapan-kapan kita sambung lagi. Apa terakhir ini pesan-pesan, udah pesan-kesan, Ya, pesan-kesan dan apa gitu. ya yang kita jangan tertipu oleh kamuflase penampilan bahwa berternak tuyul hias itu menjadi satu kehidupan di dalam membangun orang lain. Yang paling penting bahwa sifat-sifat tuyul yang selama ini kita anggap sesuatu yang merugikan orang lain, Mencuri ya, mencuri, bahkan memproduksi gitu, itu dijadikan hiasan saja. Kalau misalnya jadikan hiasan kan cuma dilihat doang kan.
Dan yang paling penting adalah konsepsi kita ke depan yang perlu dilakukan adalah bahwa memetakan segmentasi kemampuan kita di dalam mengkolaborasi dengan segmentasi kemampuan orang lain menuju satu kesatuan yang mau kita capai. Jadi suatu kolaborasi menjadi satu hal yang wajib dilakukan untuk memajukan dan memfungsikan diri kita sebagai manusia. Tidak memfungsikan diri sebagai orang saja, tapi memfungsikan diri sebagai orang. Dan tidak boleh, menurut saya, sesuatu segmentasinya hanya kelompok saya yang paling hebat. Walaupun Tuhan sudah bisa melahirkan bahwa kita lahir dari kelompok-kelompok itu, tapi sebagai manusia kita harus menghargai setiap kelompok-kelompok itu dan menemukan satu titik temu apa sebagai mau kita lakukan. Begitu, Kak. Kira-kira yang penting tetap semangat, tetap berupaya menjadi manusia, jangan berupaya menjadi malaikat, dan jangan berupaya menjadi Tuhan. Iya, matur suwun, intinya pokoknya teman-teman kolaborasi ya semuanya. Ya. Kita lagi. Ya, nanti kita lagi ya. Tema yang agak taktik gitu. Menjurus. Ya. Siap, Cak. Nanti kita ya. Pokoknya terima kasih buat teman-teman semuanya. Mari terus berkolaborasi. Sebagai individu ini tidak akan bisa hidup tanpa ada kolaborasi satu sama lainnya. Karena kita sebagai makhluk sosial sudah hukum alam saling memerlukan satu sama lainnya. Hatur nuhun, Cananto, matur suwun, sehat selalu nggih. Ntar tak kirim, Rahayu ya, ntar tak kirim itu racikannya ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampurasun. Terima kasih ya buat semuanya. Mohon maaf jika ada salah kata atau teknis yang ada beberapa ini koneksinya. Terima kasih buat semuanya. Matur nuwun.